Saru. Halo sobat pencinta film Bollywood sekalian. Apa kabar hari ini? Kali ini, Mimin akan menceritakan alur film romantis yang berjudul Sanam Teri Kasam. Film ini rilis di tahun 2016. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja. Film dimulai di sebuah pengadilan. Ada seorang pengacara muda yang sudah beberapa kali memenangkan kasus kliennya. Banyak yang mengucapkan selamat padanya, namun dia tidak menanggapi. Pemuda itu malah langsung masuk ke mobilnya dan mengemudikannya. Dia menuju ke sebuah rumah besar di suatu kota. Dalam rumah itu, hanya ada dia bersama ayahnya. Ayahnya juga mengucapkan selamat kepadanya, namun dia tetap diam. Dia berlalu menuju ke sebuah ruangan untuk mengambil minuman. Setelahnya, dia keluar menuju kebun belakang rumahnya. Dan di sana, dia berdiri termenung memandang sebuah pohon besar. Di pohon itu, tertulis sebuah nama, Saraswati Parhan. Kejadian berpindah beberapa tahun yang lalu. Ada seorang wanita berkacamata bernama Saru. Di sebuah rumah susun, dia tinggal bersama orang tua dan adiknya. Hari itu, akan ada acara lamaran untuk Saru. Namun tiba-tiba, ayahnya mendapat telepon dari pihak laki-laki bahwa mereka tidak jadi datang. Mereka mengatakan, mereka telah menemukan perempuan yang tepat untuk anak laki-laki mereka. Ayah Saru menyampaikannya kepada istrinya dan Saru sendiri. Saru tidak begitu merasa kecewa, karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang menolaknya. Malah adiknya yang menjadi masalah keluarga itu, karena adik Saru sudah sangat ingin segera menikah. Namun ayah dan ibunya melarangnya, karena Saru harus menikah lebih dahulu. Adik Saru terus saja menyalahkannya. Namun semua itu di luar kendali Saru, karena merekalah yang menolak Saru, bukan Saru yang menolak mereka. Saru pun pergi ke kantor bersama ayahnya. Di lantai bawah, mereka menemukan pemandangan yang menjijikan. Tetangga baru mereka bernama Iner, tengah bercinta dengan kekasihnya, tanpa peduli, mereka sedang berada di tempat umum. Tentu saja, ayah Saru yang disiplin, dan menjunjung tinggi nilai dan norma marah. Ayah Saru menegurnya, namun mereka tidak peduli, mereka malah asik melanjutkan perbuatan mereka. Ayah Saru yang merasa tak dihormati, mengajak Saru segera pergi. Saru bekerja sebagai pustakawan di salah satu perpustakaan kota. Tiba-tiba, ketika dia akan mulai bekerja, datanglah seorang lelaki bernama Abhimanyu. Dia sering pergi ke perpustakaan itu, dan mengenal Saru. Saru sering membantunya untuk mencari buku yang dia butuhkan. Kali ini, dia meminta bantuan Saru untuk menjadi badut di acara penggalangan dana di kantornya. Saru tak dapat menolak, karena dia menaruh sedikit perasaan pada Abhimanyu. Saru mulai menjadi badut untuk menghibur anak-anak kecil. Dia mengenakan kostum beruang. Namun naas, teman-temannya mengetahuinya dan mengolok-oloknya. Dengan sedih, Saru berlari keluar, dia masuk ke dalam lift. Dia menangis di dalam lift tersebut. Namun tiba-tiba, entah dari mana datangnya, Inder masuk ke dalam lift juga. Dan tanpa diduga, seketika, lift rusak. Mereka terkunci di dalamnya. Beberapa lama terjebak dalam lift, Inder mulai kepanasan. Dia membuka bajunya, tanpa dia tahu bahwa yang ada di dalam kostum itu adalah Saru. Tidak berakhir di situ, Inder juga akan membuka celananya. Dan tiba-tiba, Saru pun berteriak. Oh shit! Sorry. Inder merasa malu, dia tidak menyangka bahwa yang ada di balik kostum itu adalah seorang perempuan.
Inder pun kembali mengenakan pakaiannya. Dia bertanya kepada Saru, mengapa dia tak membuka kostumnya, di sini panas sekali. Saru pun menuruti perkataan Inder. Namun, dia tidak bisa membukanya. Inder membantu Saru membuka kostum tersebut. Seketika, lift pun normal kembali. Saru segera pergi meninggalkan Inder. Inder mengejar Saru, karena Saru meninggalkan kepala kostumnya. Dia mendapati Saru di perpustakaan. Inder menyerahkan kepala beruang itu kepada Saru. Kebetulan, dia juga ingin mencari sebuah buku. Inder meminta tolong pada Saru untuk mencarikan buku tentang apa yang harus dilakukan orang ketika telah keluar dari penjara. Saru pun mengambil buku tersebut dan menyerahkannya kepada Inder. Inder berterima kasih kepada Saru dan berlalu pergi. Setelahnya, Inder semakin sering ke perpustakaan. Dia silih berganti meminjam dan mengembalikan buku. Saat Saru tengah makan malam bersama keluarganya, ayahnya mengatakan bahwa ada lamaran untuk Saru besok. Saru sebenarnya tidak mau, karena besok ayah dan ibunya pergi menginap di rumah kerabatnya. Namun, ayahnya terus memaksanya untuk menemui lelaki itu terlebih dahulu. Malam itu tiba, lelaki yang ayah Saru maksud datang bersama pacar Kaveri, adik Saru. Rupanya, dia adalah rekan dari pacar Kaveri. Kaveri menyambutnya dan membawakan Saru kepadanya. Namun nampaknya, Kaveri yang menikmati pertemuan itu. Saru merasa tidak nyaman karena obrolan mereka bukan dunianya. Setelah beberapa lama, mereka berpamitan pulang. Namun, api lelaki itu tertinggal di rumah Saru. Kaveri menyuruh kakaknya untuk mengejar mereka. Ketika Saru telah sampai di tempat parkir, dengan tidak sengaja Saru mendengarkan percakapan mereka. Mereka menghina dan mengolok-olok Saru. Saru pun menangis, namun, dia tidak tahu sedari tadi Inder berada di belakangnya. Saru bertengkar dengan adiknya, rupanya, adiknya lah yang menyusun rencana untuk menjodohkan Saru. Dan bukannya minta maaf, Kaveri malah memaki Saru. Dia mengatakan bahwa Saru lah yang menyusahkannya. Pacar Kaveri mengancam Kaveri. Jika Kaveri tidak menikah dengannya, maka dia akan meninggalkannya. Kaveri juga mengatakan bahwa Saru adalah wanita kolot, itu kenapa banyak lelaki menolaknya. Kaveri tidak ingin kehilangan pacarnya, dia akan pergi dari rumah dan kawin lari. Namun, Saru menghentikannya, dia berjanji pada adiknya, bahwa adiknya akan segera menikah sesuai dengan keinginannya. Hari berganti, seperti biasa, Saru tengah berada di perpustakaan. Ketika dia sedang lewat, secara tidak sengaja, dia melihat sebuah majalah. Rupanya, ada foto pacar Inder yang menjadi model majalah tersebut. Seketika, dalam otaknya, terbesit sesuatu. Dia segera menuju meja kerjanya, dan menelepon kontak manajemen yang tertera pada cover majalah tersebut. Dia ingin berbicara dengan pacar Inder untuk merubah penampilannya. Namun, mereka menjawab tidak bisa, jadwal gadis itu terlalu padat. Dia harus menunggu 3 bulan lagi untuk membuat janji dengannya. Saru pun hampir putus asa. Diam-diam, Saru mengamati Inder. Kaveri terus-menerus menangis di tengah malam. Akhirnya, dengan mengumpulkan seluruh nyalinya, Saru memutuskan untuk menemui Inder di jam 3 pagi. Saru berjalan menuju rumah Inder. Dia takut ada orang yang melihatnya. Dia pun telah sampai di depan rumah Inder. Saru mulai membunyikan bel. मैं अंदर आ सकती हूँ? Inder membiarkannya masuk. Inder bertanya apa yang membuat Saru datang ke rumahnya di jam 3 dini hari. Saru terpaksa melakukannya, karena jika dia datang di waktu siang, orang akan melihatnya dan melaporkannya kepada ayahnya. Saru mengutarakan maksud kedatangannya kepada Inder, bahwa dia ingin di makeover oleh pacar Inder. Dia meminta tolong kepada Inder untuk mempertemukannya dengan pacarnya.
Namun Inder hanya diam, dia tak menjawab sepatah kata pun. Tiba-tiba, orang yang Saru maksud datang. Tetapi, dia datang dalam kondisi mabuk. Dia melihat Saru di sana. Inder berusaha menjelaskan pada pacarnya maksud kedatangan Saru di jam dini hari. Namun pacarnya tetap salah sangka. Bahkan dia juga mencaci Saru hingga Saru menangis. Inder pun membela Saru. Dia menyuruh pacarnya untuk minta maaf pada Saru. Namun dia tidak mau, mereka pun saling beradu mulut. Hingga tiba-tiba, sambil berjalan keluar, dia melemparkan botol minumannya kepada Saru. Go to Inder berhasil menyelamatkan Saru, namun Dian yang terkena serpihan kaca botol tersebut. Dalam keadaan masih gelap, Inder berjalan keluar sambil diikuti Saru. Dia merasa bersalah kepada Inder. Dia ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Namun, petugas keamanan rusun melihat mereka. Karena ayah Saru sedang keluar kota, dia yang curiga, menelepon dan melapor ke polisi. Saru mengikuti Inder ke toko obat. Dia terus-menerus membujuk Inder untuk mau ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, inspektur polisi datang. Dia tahu betul siapa Inder. Karena Inder adalah mantan narapidana kasus pembunuhan. Inspektur mencurigai Inder atas luka yang dia alami, apalagi saat ini Inder sedang bersama seorang gadis. Saru berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun inspektur tidak mau tahu. Dia akan meminta keterangan Inder di kantor polisi. Dengan sepenuh hati, Saru memohon kepada inspektur agar tidak membawa Inder. Ini semua tidak seperti yang inspektur lihat. Saru hanya berusaha untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Inder. Dan akhirnya, inspektur pun luluh. Dia menyuruh mereka untuk segera pergi. Inspektur teringat kepada perkataan mendiang istrinya yang mirip dengan Saru. Tugas keamanan rusuk membuntuti mereka. Saru mengantarkan Inder hingga ke kamarnya. Dia berniat memberikan obat kepada Inder. Namun tak disangka, darah keluar dari luka Inder. Saru pun panik dan segera mencari perban di laci meja Inder. Sementara itu, ayah Saru telah kembali. Dia mendapat laporan petugas keamanan bersama warga tentang apa yang terjadi. Ayah Saru tidak dengan mudah percaya. Namun petugas keamanan menyuruhnya melihat sendiri. Saru sedang mengobati Inder ketika mereka datang. Dan betapa terkejutnya ayah Saru ketika melihat putrinya yang dikenal sebagai gadis baik-baik tengah berada di pelukan seorang lelaki seperti Inder. Ayah Saru salah paham, dia langsung melayangkan tamparannya ke pipi Saru. Inder dan Saru berusaha menjelaskan. Namun sia-sia. Watak ayah Saru sangat keras, dia tidak akan memberi ampun kepada orang yang dianggapnya salah, sekalipun itu adalah putrinya sendiri. Dan dengan teganya, tanpa mau mencari tahu kebenaran terlebih dahulu, dia menelepon istrinya dan menyuruhnya melakukan upacara kematian Saru. Ayah Saru juga mengundang tetangga-tetangganya untuk datang ke upacara yang akan dia adakan. Saru hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak menyangka bahwa niatnya untuk membantu adiknya akan berakhir seperti ini. Dia pun pergi meninggalkan Inder. Namun ketika dia tengah berada di dalam bis, dia mendapatkan telepon dari ibunya. Diam-diam, ibunya meneleponnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Saru menceritakan semuanya. Saru meminta ibunya untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada ayahnya. Namun ibunya tidak bisa, dia tahu betul watak suaminya. Mendengar kata-kata itu, Saru hanya bisa mengatakan bahwa ibunya jangan mencarinya lagi. Oke kawan, film yang menarik bukan? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa
klik subscribe. Tekan suka dan nyalakan loncengnya agar Mimin semakin semangat membagikan alur cerita film yang kalian pasti suka. Saru berusaha mencari rumah untuk dia tempati, namun hasilnya nihil. Tiba-tiba saja Hinder datang menemuinya. Dia memberikan sebuah kunci rumah untuk Saru. Saru sekarang tinggal di rumah tua, namun dia menyukainya. Saru mengatakan kepada Inder bahwa dia akan berbelanja beberapa kebutuhan rumah. Inder pun menemani Saru berbelanja. Dia sudah seperti malaikat penjaga Saru. Beberapa hari kemudian, Inder sedang berjalan-jalan bersama Saru. Inder akan membeli minuman. Dia menyuruh Saru menunggunya. Saat Saru sedang menunggu Inder, dia melihat ada seorang lelaki yang tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Namun, tiba-tiba seorang pengemis mengambil dompet tersebut. Saru meminta dompet tersebut untuk dikembalikan. Adegan tarik-menarik dompet pun dimulai. Pengemis tidak mau menyerahkannya kepada Saru. Akhirnya, Inder pun datang. Inder berhasil meminta dompet tersebut dari pengemis. Namun setelah mengetahui identitas pemilik dompet, Inder malah membuangnya. Saru tak tahu mengapa Inder melakukan itu. Dia malah marah dan mengajak Saru pergi. Namun Saru kembali dan mengembalikan dompet kepada Inder. Dan ketika Saru mengejar Inder, Inder malah mendorongnya. Pemilik dompet yang melihatnya langsung menolong Saru. Entah setan apa yang merasuki Inder, dia langsung pulang meninggalkan Saru dan minum-minum. Di saat malam telah tiba, Inder teringat kepada Saru. Dia mengkhawatirkan Saru. Namun, Saru tidak di rumah. Berkali-kali dia meneleponnya, namun tidak ada jawaban. Dia mencari Saru kemana-mana, ke tempat kerja Saru, bahkan ke kediaman ayahnya. Namun Saru tetap tidak ada. Inder hampir putus asa. Dia kembali ke jalan, tempat dia meninggalkan Saru siang tadi. Dan benar saja, ternyata Saru masih di sana. Saru duduk di tepi jalan sendirian sambil menangis. Inder mendekatinya. Dia meminta maaf kepada Saru. Dia menyesal atas apa yang dia lakukan kepadanya. Saru pun memeluknya. Namun ayahnya tak sengaja melihatnya. Dalam perjalanan pulang, Saru mengatakan dia tahu bahwa lelaki itu adalah ayah Inder. Dia pernah melihat lelaki tersebut berfoto bersama Inder di sebuah buku. Namun sekarang, Inder sangat membencinya. I hate him. Inder mengajak Saru ke tempat hiburan malam. Dia ingin menemui seseorang. Rupanya, dia membawa Saru kepada temannya yang adalah seorang makeover. Saru yang lugu, kini mulai diriset ulang. Kini, Saru telah berubah begitu cantik. Saru bertanya pada Inder, bagaimana penampilannya sekarang. Inder mengatakan bahwa sekarang tak akan ada lagi orang yang menghinanya. Saru ingin menunjukkan penampilan batunya pada keluarganya. Tanpa berlama-lama, Inder segera mengantar Saru ke rumah ayahnya. Inder membukakan pintu taksi, namun Saru ragu apakah ayahnya akan menerimanya atau tidak. Namun setelah sampai ke rumah ayah Saru, betapa terkejutnya dia dengan apa yang dia lihat. Hati Saru begitu hancur. Ayahnya dengan tega menggelar ritual pemakaman untuknya. Namun Saru tidak mau putus asa.
Dia berpikir jika dia menikah, ayahnya akan menerimanya kembali. Saru meminta bantuan Inder untuk mendapatkan jodohnya. Hari berlalu, Saru memulai pekerjaannya dengan penampilan barunya. Semua orang terpana melihatnya. Termasuk Abimanyu, dia tidak mengira Saru menjadi secantik itu. Abimanyu mendekati Saru, namun Saru hanya diam dan berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, Abimanyu mulai mencari Saru. Namun Saru tidak ada di perpustakaan. Inder pun juga sedang mencarinya. Inder tahu di mana Saru berada. Dia bertanya kenapa Saru tidak bekerja. Saru hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Inder juga mengatakan bahwa Abimanyu juga mencarinya. Saru tidak mau bertemu dengan Abimanyu. Dia takut akan salah tingkah. Inder mengatakan bahwa dia sudah punya daftar nama laki-laki yang kemungkinan cocok dengan Saru. Dia menyuruh Saru menemui satu dari mereka besok. Sementara keesokan harinya, Abimanyu berhasil menemukan Saru. Tanpa basa-basi, Abimanyu menyatakan cintanya kepada Saru. Abimanyu langsung mengajaknya menikah. Saru benar-benar tidak menyangka dia akan mendapat jodoh semudah itu, apalagi dengan seseorang yang telah lama dia inginkan. Saru menemui Inder. Inder menyangka Saru akan bersedia menemui lelaki yang Inder maksud. Namun tiba-tiba, Saru mengatakan bahwa Abimanyu telah melamarnya. Inder tak dapat berkata apapun. Dia tidak tahu perasaan apa yang bergelut di hatinya. Nampaknya Inder terluka dengan pernikahan Saru. Namun dia hanya bisa menyembunyikannya. Saru menyerahkan undangan pertamanya untuk Inder. Saru mengatakan bahwa Inder harus datang karena hanya Inderlah satu-satunya keluarga mempelai perempuan. Inder minum-minum di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat ayah Saru berada di dalam bis. Inder mengejar bis tersebut. Dia berusaha memberikan undangannya kepada ayah Saru. Dengan berlari sekuat tenaga, Inder mengatakan bahwa Saru akan menikah. Namun ayah Saru tidak menghiraukan, dia malah membuang undangan tersebut. Saru telah siap untuk pernikahannya. Inder menemaninya. Saru dan Inder telah sampai di kantor urusan agama, namun Abimanyu belum datang. Inder pamit kepada Saru untuk mencari Abimanyu. Namun Abimanyu tidak dapat dihubungi. Setelah sekian lama menunggu, Abimanyu tak kunjung datang. Administrasi kantor mempertanyakan di mana mempelai laki-laki. Inder berusaha mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa Abimanyu terjebak macet. Saru tak dapat menunggu lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah Abimanyu. Saru sampai di rumah Abimanyu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras. Abimanyu keluar dan mengatakan, "Maaf." Dia tidak bisa menikahi Saru karena orang tuanya tak mengizinkannya. Ayah Abimanyu mengatakan, menikahi seorang wanita yang beberapa kali ditolak oleh banyak pria bisa menyebabkan kesialan. Abimanyu tak dapat melakukan apapun. Untuk kesekian kalinya, Saru benar-benar kecewa. Dia melampiaskan kekecewaannya kepada Inder. Melihat Saru seperti itu, Inder pun sama terlukanya. Inder menemani Saru kemanapun dia pergi. Rupanya, Saru pergi ke hotel yang telah dia pesan dengan Abimanyu untuk bulan madu. Inder mengajak Saru pulang, namun Saru tidak mau. Saru lampiaskan segala kemarahannya di sana. Inder berusaha menenangkan Saru, namun mereka malah larut dalam keadaan. Inder tidak mau merusak Saru,
namun Saru memaksanya untuk melakukannya. Nampaknya, Saru buta dengan cinta Inder. Dia tidak bisa merasakan bagaimana Inder mencintainya. Dalam benak Inder, dia hanya ingin Saru bahagia. Saat Inder membuka mata, Saru sudah tidak ada di kamar hotel. Inder mencarinya. Ternyata Saru sedang berada di luar bersama Abimanyu. Inder melihat mereka dengan penuh rasa kecewa. Tak lama, Saru mengirim pesan pada Inder. Dalam pesan tersebut Saru mengatakan bahwa Abimanyu menemuinya untuk meminta maaf. Saru juga meminta maaf pada Inder. Dia akan pergi bersama Abimanyu. Hati Inder benar-benar hancur. Dia memutuskan untuk pergi dari kota itu. Namun, saat Inder sedang mengemasi barang di rumahnya, Ibu Saru menemuinya. Ibu Saru meminta tolong kepada Inder untuk memberikan undangan pernikahan Kaveri kepada Saru. Inder hanya diam, dia tidak tahu harus mengatakan ini atau tidak. Ibu Saru mengucapkan terima kasih pada Inder dan pergi. Akhirnya, dengan terpaksa Inder mencari Saru. Namun Saru tidak ada di perpustakaan. Inder mencari Abimanyu di kantornya. Dia ingin menitipkan undangan tersebut kepada Abimanyu. Namun di luar dugaan, Abimanyu mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Saru. Ternyata, Saru tidak mau menerima Abimanyu lagi. Saru memutuskan untuk pergi dari Abimanyu. Mendengar hal itu, Inder pun terkejut. Dia bergegas mencari Saru. Namun Saru tidak ada dimanapun, termasuk di rumahnya. Inder meminta bantuan temannya untuk melacak nomor Saru. Dan akhirnya, Inder mendapatkan posisi keberadaan Saru. Dan benar saja, Saru berada di sebuah hutan pelosok desa. Inder segera menemui Saru. Dia mengancam jika Saru pergi tanpa memberitahunya lagi, dia akan menambak kepala dan perut Saru. Saru berusaha menghindarinya, namun Inder terus mengejarnya. Bisa dibilang, Saru ini kok bodoh ya? Inder bertanya kepada Saru, sebenarnya siapa dia baginya. Namun dengan keras kepala, Saru menjawab bahwa Inder hanyalah pelampiasannya. Inder benar-benar sakit hati dengan perkataan Saru. Saru menyuruh Inder untuk pergi meninggalkan dia sendiri. Saru sebenarnya juga sakit. Dia tidak bisa membohongi perasaannya pada Inder. Saru pun mengejar Inder. Inder yang belum jauh, memberikan undangan Kaveri yang dititipkan ibunya. Mereka pun sudah tak kuasa melanjutkan drama ini lagi. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Meluapkan rasa kekesalan emosi masing-masing. Namun tiba-tiba, Saru pingsan. Inder segera membawa Saru ke rumah sakit. Ternyata, Saru mengidap tumor otak. Inder bertanya kepada Abimanyu, kenapa dia tidak mengatakan kepada Inder tentang penyakit Saru. Abimanyu sudah mengetahui bahwa Saru terkena tumor otak saat mereka memeriksakan kesehatan sebagai syarat mengurus pernikahan. Itu alasan sebenarnya orang tua Abimanyu menolak Saru. Namun Abimanyu tidak berani berterus terang kepada Saru. Dan saat Abimanyu menyadari kesalahannya, dia meminta maaf dan meminta kesempatan lagi kepada Saru, namun Saru tidak memberikannya. Inder yang sudah tahu semuanya, melarang Abimanyu untuk menemui Saru lagi. Inder sangat terluka dengan keadaan Saru. Dia ingin membuat satu bahagian. Inder memasang kamera di depan rumah ayah Saru, agar Saru bisa menyaksikan pernikahan Kaveri. Inder meminta izin pada pihak rumah sakit untuk membawa Saru sehari. Saru bertanya pada Inder, kemana dia membawanya. Namun Inder hanya menjawab, kejutan. Saru tercengang ketika Inder membawanya ke depan rumah ayahnya.
dia memasuki rumah kosong di depan rumah ayah Saru yang telah Inder siapkan. Betapa bahagianya Saru melihat acara pernikahan Kaveri di layar monitor. Walaupun dia tidak bisa hadir. Inder tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia meminta Saru untuk menikah dengannya. Namun lagi-lagi Saru menolaknya. Dia pikir Inder hanya kasihan kepadanya. Dan alasannya kedua, dia sadar bahwa umurnya tidak akan lama. Dia tidak ingin menjadi beban untuk Inder. Inder memaki ayah Saru. Bagaimana bisa ayah Saru membuat upacara kematian untuk anaknya, selagi anaknya masih hidup? Saru pun tidak tahu, apakah itu doa dari ayahnya yang dikabulkan. Saru kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat lemah. Inder sudah tidak tahan lagi. Dia nekat pergi ke rumah ayah Saru dan mencabut kalung bunga di foto Saru. Ayah Saru yang melihatnya langsung melayangkan tamparannya kepada Inder. Setelahnya, Inder hanya diam dan langsung pergi. Inder yang sedang mabuk-mabukan di atap gedung rumah susun, tiba-tiba didatangi polisi. Rupanya, ayah Saru dan teman-teman melaporkannya, karena bagi mereka, Inder sangat meresahkan. Inder dibawa ke kantor polisi. Dia sangat gelisah karena memikirkan Saru. Sementara Saru sudah diizinkan pulang. Dia menunggu Inder yang sama sekali tak ada kabar. Inder pun meminta izin kepada inspektur untuk meminjam telepon. Namun inspektur tidak mengizinkannya. Akhirnya, dengan nekat Inder berusaha melarikan diri. Sementara Saru pergi ke perpustakaan tempatnya bekerja. Polisi berusaha menangkap Inder, namun Inder melawan. Akhirnya, dengan susah payah, Inder pun berhasil ditangkap. Diam-diam Saru merindukan Inder. Dia mengambil buku yang dulu Inder pinjam. Ternyata, dalam buku itu, Inder menuliskan isi hatinya. Saru pun mencari semua buku yang pernah Inder pinjam, dan tanpa diduga, semua terdapat tulisan isi hati Inder kepada Saru. Saru tak kuasa menahan air matanya. Ternyata Inder sudah mencintainya sedari awal mereka bertemu. पर तुमने ब्रोती हो तो I won't. Namun ternyata, tanpa diduga, inspektur mengantarkan Inder ke perpustakaan. Inder segera berlari mencari Saru. Dia yakin Saru berada di sini. Inder berhasil menemukannya. Dia meminta maaf karena tidak menjemputnya. Melihat tangan Inder, Saru mengerti mengapa dia tidak datang. Saru pun menenangkan Inder. Dia meminta maaf karena selama ini tidak mengerti bahwa Inder benar-benar mencintainya. Inspektur datang menjemput Inder. Namun Saru memohon-mohon agar Inder tak dibawa. Tanpa disangka, melihat Saru yang demikian, inspektur pun luluh dan melepas borgol Inder. Di malam harinya, Inder dan Saru sedang membicarakan pernikahan mereka esok. Saru berpesan, jika suatu hari dia pergi, Saru meminta agar Inder memakamkannya di bawah pohon oak belakang rumah Inder, tempat Inder berfoto dengan ayahnya semasa kecil. जब मैं चली जाऊं ना Dan ketika Saru tertidur, perasaan Inder begitu sakit. Inder memang tak banyak bicara, namun dia sangat mencintai Saru. Dia tahu rasa sakit di hati Saru lebih dalam daripada penyakit yang dideritanya. Inder pun sudah tidak tahan. Dia pergi lagi ke rumah Saru dan mengambil bunga yang masih saja dikalungkan di foto Saru. Kali ini, dia sudah tidak mau menolerir perbuatan ayah Saru. Inder mengancam ayah Saru agar tak lagi mengalungkan rangkaian bunga di foto Saru. Dia mengatakan bahwa Saru sangat terluka atas perbuatan ayahnya tersebut.
Inder juga berkata bahwa dia akan menikah dengan Saru besok. Inder mengingatkan, apapun bisa dia lakukan untuk Saru, termasuk membunuh ayah Saru. Mendengar itu semua, Ibu Saru juga memohon agar ayah Saru jangan lagi menganggap putrinya telah tiada. Itu semua sudah cukup. Akhirnya, hari pernikahan Saru dan Inder tiba. Inspektur menemani mereka untuk menjadi saksi. Mereka pun mengucap janji pernikahan. Dan tiba-tiba saja, orang tua Saru datang ke pernikahan mereka. Saru merasa cemas, jantungnya berdegup kencang. Saru takut, kedatangan ayahnya akan menolak pernikahannya dengan Saru. Namun tanpa diduga, ayah Saru menceritakan bagaimana Inder datang ke rumah, dan menyadarkannya bahwa Inder adalah lelaki yang tepat untuk Saru. Ayah Saru merestui pernikahan mereka berdua. Sekarang, mereka sudah sah menjadi suami istri. Namun tiba-tiba, pandangan Saru buram ketika akan menandatangani akta nikah. Tubuh Saru mulai merasa lemah, dia berusaha kuat, namun tidak bisa. Dan akhirnya, Saru pun pingsan di pelukan Inder. Di rumah sakit, dengan sangat lemah, Saru memanggil orang tuanya. Saru mengatakan bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Ayahnya pun tak kuasa menahan air mata. Dokter tiba-tiba datang. Ayah Saru langsung menanyakan kapan Saru akan pulang. Dia ingin menggelar resepsi pernikahan untuk Saru. Namun Saru bertanya kepada dokter, berapa lama lagi dia bisa hidup. Dokter hanya bisa berkata, maaf. Mendengar itu semua, ayah Saru bagaikan terkena sambaran petir. Dia tak percaya, putrinya benar-benar akan tiada. Dia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya selama ini. Namun, nasi telah menjadi bubur. बोलेगी मैं माफ कर दूंगा. Saru berusaha menenangkan ayahnya, agar jangan terus menyalahkan dirinya. Semua ini kehendak Sang Pencipta. Inder pun bergantian menemani Saru. Inder mulai bercerita kepada Saru, mengapa dulu Inder membunuh orang. Dulu, Inder mempunyai pengasuh bernama Lily. Paman Inder berusaha melecahkan pengasuh Inder. Inder membunuh pamannya karena ingin menyelamatkan pengasuhnya. Namun, ayah Inder yang seorang pengacara terkenal malah tidak mau membela Inder. Itu mengapa Inder sangat membenci ayahnya. Saru membujuk Inder agar mau memaafkan ayahnya, namun itu sungguh berat untuk Inder lakukan. Tanpa diduga, Saru mengucapkan perpisahan kepada Inder. Inder memeluk erat Saru, dia tidak mau ditinggal oleh istri sangat dia cintai. Namun akhirnya, Saru pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka sangat terpukul dengan kepergian Saru. Kini wanita keras kepala yang baik hati sudah tiada. Dan film pun selesai. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe. Tekan suka dan komen. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. तुम्हें अच्छी